Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi. Saya akan melakukan paparan mengenai tugas pemrograman backend, yaitu tentang sistem portal manajemen informasi dan inventarisasi terintegrasi Flash. NIM saya 10022400033, Prodi Teknologi Informasi. Judul dan atau tema websitenya yaitu pengembangan aplikasi ini mengusung tema sistem portal manajemen informasi dan inventarisasi terintegrasi. Tema ini dipilih untuk menggambarkan sebuah platform satu pintu yang menggabungkan fungsionalitas pengelolaan inventarisasi barang ternak secara mandiri. Cloud lokal dengan penyajian arus informasi global yang dinamis yang diperoleh langsung dari penyedia dan data eksternal. Melalui integrasi ini, aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai pencatat data statis, melainkan bertindak sebagai portal interaktif yang mampu menyingkronkan data internal organisasi dengan dinamika informasi dari luar secara real time. Jadi untuk membuat aplikasi ini, pertama-tama kita membuat struktur foldernya. Itu saya buat folder tugas backend Flash, kemudian di dalamnya ada file app, database, requirement, kemudian ada folder template dan statis. Di folder template ini berisi API data, error, from card, dashboard, login, dan register base. Kemudian kita coba menjalankan, yaitu dengan mengetik python.app.py di folder yang tadi kita buat. Setelah ini berjalan running, kita bisa buka di sebentar ya. Kita bisa buka di URL 127. Nah, 127 0.0 0.0.1 port 5000 /login. Jadi saya coba masuk dari admin. Oke, sudah masuk. Ini secara konseptual sistem ini dirancang untuk mensimulasikan lingkungan kerja secara nyata pada perusahaan retail atau manajemen logistik modern dengan memajukan manajemen basis data relasional untuk melacak aset fisik produk bersama dengan konsumsi API pihak ketiga. Kita lanjut ya. Untuk teknologi yang digunakan itu dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern yang efisien, ringan, dan memiliki performa di sisi server. Bahasa pemrograman menggunakan Python 3.10+ dipilih sebagai fondasi utama karena keunggulannya dalam keterbacaan kode, fleksibilitas
pengolahan data, serta dukungan ekosistem pustaka yang sangat luas. Tadi sudah dicontohkan untuk masuk aplikasi, dan di sini digunakan SQLite 3 yang merupakan engine basis data relasional serverless terintegrasi, sangat efisien untuk penyimpanan lokal tanpa memerlukan overhead instalasi server database yang rumit. Kemudian apa yang digunakan yaitu menggunakan RESTful API public yang disediakan oleh JSON Placeholder API secara gratis dan terbuka. API ini mensimulasikan penyediaan data postingan artikel post secara real time. Struktur database yaitu desain berbasis data aplikasi menggunakan pendekatan relasional sederhana yang diimplementasikan melalui SQLite 3. Database user menyimpan atribut penting seperti ID, username, password dalam bentuk hash terenkripsi. Kemudian ada daftar endpoint API, yaitu sistem perututan routing pada aplikasi. Kelas ini dikonfigurasi menggunakan arsitek bersih yang mengusahakan data publik dengan akses privat. Jadi HTTP metodenya get post. Kalau kita masuk itu, nah di sini terlihat ada get login, get static, post, login, get static, dashboard. Kemudian aplikasi ini dilengkapi dengan 5 fitur utama yang saling terintegrasi untuk menyajikan fungsionalitas web portal yang lengkap dan aman. Fitur pertama adalah sistem autentikasi ganda, login dan register yang dilengkapi enkripsi satu arah berbasis hash untuk melindungi data kredensial menggunakan dari ancaman peretasan data. Jadi kalau misalnya login masuk, kita coba login. Kita pakai user asal. Nah, ternyata kan ternotifikasi username atau password salah. Bagaimana di backend-nya? Oke, kita coba lagi masuk dengan menggunakan hari biasa. Kita buka di ini, ini tampilannya juga sudah stabil ya. Fitur kedua itu visualisasi berbasis kontrol membagi pengguna dalam kelompok admin dan user, di mana tombol menu kelola data serta router crowd hanya akan aktif dan dapat diakses jika pengguna masuk sebagai administrator. Ini sudah ada, coba ya. Kayaknya sebelumnya masih menggunakan bahasa Latin, sudah saya rubah menjadi bahasa Indonesia. Ketika fitur kelima itu validasi form, custom error handling bertugas menyaring input kosong, mendeteksi dan begadang serta menangani para sistem seperti HTTP 404. Jadi hal yang tidak ditemukan. Jadi kalau
kita mau coba masuk misalnya di sini, ganti tes ke halaman tes. Tidak ada. Source code-nya seperti ini. Sekarang kita tulisan otorisasi 403. Penanganan dan penanganan atau penanganan pengecualian error tidak sebagai bentuk antisipasi sistem pemrograman agar aplikasi tidak mengalami mati total atau crash. Dan informasi middleware root guard. Struktur interceptor ini bertindak sebagai jembatan penyaring yang bertugas mengevaluasi kelayakan setiap permintaan masuk incoming HTTP request sebelum permintaan tersebut diizinkan menyentuh fungsi logika utama pada endpoint private. Nah, persyaratan sistem untuk aplikasi ini yaitu sistem Windows 10 atau 11, pakai Linux atau macOS bisa dengan bahasa pemrograman menggunakan pattern versi 3.10 atau versi di atasnya. Browser bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Langkah-langkah instalasinya itu buka aplikasi terminal atau Windows PowerShell yang diarahkan pada direktory aktif ke dalam folder proyek utama. Jadi kalau di sini itu tugas backend flash tempat file app berada. Jalankan perintah berikut untuk masang seluruh pustaka backend. pip install min-r requirement txt. Kemudian kita menjalankan server lokal pattern app. Terminal akan menampilkan pesan log status running dari server bawah flash. Kemudian buka browser dengan alamatnya 127.0.1 port 5000 atau localhost port 5000. Kesimpulannya yaitu berdasarkan seluruh laporan seluruh tahapan perancangan implementasi hingga pengujian yang telah dilakukan oleh proyek pengembangan web portal berbasis ini, dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini telah berhasil memenuhi standar fungsionalitas dan keamanan yang diharapkan. Integrasi 5 fitur utama mulai dari sistem autentikasi, terenkripsi, otorisasi berbasis peran. Selain itu, pengujian performa backend dalam menangani skenario pengecualian jaringan internal dan bypass WL telah menunjukkan hasil memuaskan melalui respon pemutusan akses yang instan dan pengalihan ke halaman error yang ramah bagi pengguna. Itu saran. Meskipun aplikasi web ini telah berhasil beroperasi dengan baik sesuai spesifikasi teknis dasar, masih terdapat beberapa perubahan pengembangan yang dapat diimplementasikan di masa mendatang guna meningkatkan skala performa dan tingkat keamanannya pada sisi arsitektur keamanan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.